Bismillah. Pandai mengaji, pandai berzikir, tidak menjadi jaminan terbebas dari gangguan syaitan, ya. Walaupun memang mengaji dan zikir itu adalah salah satu faidahnya, salah satu manfaatnya adalah melindungi kita dari gangguan jin dan syaitan. Namun tidak semata-mata orang yang pandai melakukannya kemudian terlindungi dari syaitan secara mutlak, tidak. Ini semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang harus kita catat, bahwa ketika seorang yang sering melantunkan bacaan Al-Quran, artinya penghafal Al-Quran sekalipun, atau orang yang sering membaca Al-Quran sekalipun, mereka mampu melafalkan Al-Quran dengan baik, tapi mereka belum tentu mampu menguasai hati mereka dengan akidah yang benar. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Mungkin dia pandai ngaji, tapi akidahnya belum kuat, ya. Keyakinan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala belum kokoh. Maka oleh karenanya, segala sesuatu perkara, sebelum kita mempelajari perkara-perkara yang far'i, yang cabang, kita dianjurkan oleh para ulama, bahkan dianjurkan oleh agama ini untuk mempelajari tauhid, memperkuat keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat yang akan mengokohkan bilangan bangunan hati kita. Sehingga di tempat manapun, di tempat manapun dan di berbagai kondisi seperti apapun, orang ini tetap kokoh dan tidak akan menjadi orang yang takut dengan segala hal. Nah, kita lihat Khalid bin Walid, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan akidah yang baik di dalam diri Khalid bin Walid. Khalid bukanlah penghafal Quran. Sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid bukanlah penghafal Quran. Beliau adalah seorang ahli peperangan, memiliki akidah yang tangguh, akidah yang kuat. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh seorang wanita yang mereka dari kalangan jin, yang mereka setiap malam menangis agar penduduk negeri tersebut datang dan memberikan sesajen, memberikan sesembahan, menyembah wanita tersebut dalam keadaan telanjang. Wanita ini wanita telanjang. Maka Khalid bin Walid diperintahkan, engkau datangi wanita itu, wanita jin tersebut, untuk engkau bunuh wanita tersebut. Barangkali kalau kita yang disuruh dengan akidah, walau kita hafal Quran, tapi akidah kita nggak mantap, tauhid kita nggak mantap, mungkin akan maju mundur. Kamu aja lah, karena akidah kita tidak mantap. Jadi yang kita harus perhatikan dengan perkataan ini, jangan semata-mata hanya anak kita itu sering baca Quran. Jangan hanya kita memperhatikan anak kita sering zikir, jangan. Tapi perhatikan pula yang pokok daripada segala sesuatunya, yaitu apa? Dasar daripada segala sesuatunya, yaitu akidah. Bangunan akidah. Kalau akidahnya kokoh, di tempat manapun, walau dia seorang anak kecil, walau dia seorang yang anak belum balik sekalipun, ketika akidahnya kokoh, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kuat dengan bersama akidahnya. Bacaan Al-Qur'annya akan bermanfaat karena kuatnya akidah. Nah, berbeda dengan mereka yang hanya sekedar membaca Al-Quran kemudian tidak dibarengi dengan kekuatan akidah. Maka dari itu, standar kita hari ini bukan hanya semata-mata orang itu pandai membaca Al-Quran dan pandai berzikir pagi dan sore hari. Tidak hanya sekedar itu. Kita hadirkan poin yang paling asasi, poin yang paling dasar adalah akidah. Akidah. Kenapa? Dengan akidah seseorang mampu mengimplementasikan zikirnya, bacaan Al-Qur'annya dengan baik, sehingga mereka adalah orang-orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan jin. Dan orang-orang yang tidak mudah untuk terseret oleh gangguan-gangguan jin. Nah, seperti itu.